Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi berikutnya berkenaan dengan penyuntingan teknik penyajian. Nah, sebelum kita fokus ke penyuntingan teknik penyajian, terlebih dahulu di sini saya akan memaparkan mengenai konsep dasar penyuntingan penyajian terlebih dahulu agar kita bisa pembahasannya lebih fokus ya. Baik, sebelumnya, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai ruang lingkup penyuntingan, bahwa kemarin sudah kita bahas bersama-sama bahwa penyuntingan itu ada beberapa jenis ya. Ada penyuntingan kebahasaan, ini yang disunting adalah bahasanya, artinya sesuai dengan EYD atau tidak, kemudian sesuai dengan konteks atau tidak, begitu ya. Kemudian penyuntingan yang kedua adalah penyuntingan substansi, ya ini isinya ya. Nah, biasanya kalau penyuntingan substansi ini dilakukan oleh ahli materi seperti itu. Kemudian yang ketiga ada penyuntingan grafika, lalu yang keempat ada penyuntingan penyajian. Nah, penyuntingan penyajian inilah yang akan menjadi fokusnya diskusi kita pada semester ini ya teman-teman. Adapun aspek penyuntingan secara umum itu ada 8. Yang kedelapan aspek ini ya artinya saling berkaitan satu sama lain begitu. Mungkin kalau dalam kebahasaan Anda menemukan keterbacaan, mungkin menemukan ketatahasaan ya, mungkin menemukan kebahasaan, kemudian kejelasan gaya bahasa gitu. Nah, lalu misalnya di grafika kok ketemu lagi misalnya keterbacaan lagi gitu ya, kemudian ketemu lagi materi visual gitu ya. Artinya apa? Di dalam aspek penyuntingan ini ada irisan-irisan antara jenis yang satu dengan yang lainnya seperti itu. Tapi pada masing-masing jenis penyuntingan ini memiliki fokus penyuntingan masing-masing. Jadi misalnya kalau yang saat ini kita dalami ya, yaitu penyuntingan penyajian, fokusnya ini lebih pada ketaat asasan ya. Jadi nanti naskah yang disunting itu harus sesuai dengan gaya selingkung penerbit. Nah, gaya selingkung terutama pada bagian penyajiannya gitu. Kemudian aspek berikutnya yang menjadi fokus pada penyuntingan penyajian ini adalah aspek kelegalan dan juga kepatutan. Nah, jadi misalnya nanti harus disesuaikan dengan keinginan pembaca, norma yang ada di masyarakat, terutama pada bagian penyajiannya. Lalu materi visual ya, gitu, terutama pada bagian sistematika dan juga bab-babnya. Nah, jadi mungkin menemukan juga nih, kayaknya di grafika juga ada visual ya Bu ya, atau mungkin di grafika juga ada keterbacaan nih Bu gitu. Kenapa sih kemudian ada gitu ya? Satu aspek berada di beberapa jenis penyuntingan ya tadi ya, karena ini adalah satu 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 rumah seperti itu ya, satu lingkup. Jadi kalau misalnya beberapa aspek ada yang beririsan itu wajar gitu ya teman-teman. Nah, posisi Anda sebagai penyunting ya, itu kalau digambarkan seperti ini. Jadi seorang penyunting atau editor buku itu memiliki posisi yang sangat penting ya. Jadi editor itu harus bisa memenuhi ya keinginan tiga pihak ya. Jadi dari sisi penulisnya sendiri, editor ini harus bisa menyampaikan apa sih maksud si penulis gitu ya, agar sesuai dengan penerbit. Ya, jadi penerbit itu kan memiliki maksud-maksud ya. Jadi misalnya keuntungan itu. Jadi harus sesuai dengan sistematika gaya lingkung dari penerbit tertentu begitu. Lalu dari editor ini ya, dari gaya bahasa si penulis dan juga keinginan penerbit ini juga harus disesuaikan dengan selera pembaca ya. Jadi editor ini memiliki apa ya, posisi yang sangat strategis dan penting. Bagaimana dia itu bisa menyampaikan pesan ya dari penulis dan juga penerbit dan sesuai dengan selera pembaca begitu. Nah,
penyuntingan sendiri itu merupakan proses penyelarasan ya, atau menata tulisan agar layak terbit dengan cara ini ya, membaca secara teliti, kemudian mengoreksi, menandai kesalahan, ya, memperbaiki naskah, dan menentukan kelayakan naskah. Ya, jadi baik dari segi organisasi, kebenaran dan kelayakan isi, ketaat asasan pemakaian bahasa, struktur atau sistematika penyajian, kelayakan grafika, dan konteks kebangsaan. Nah, ini secara menyeluruh ya, proses penyuntingan secara menyeluruh. Nah, ada lagi nih pendapat dari Pak Bambang Trim ya, yang mengatakan bahwa proses penyuntingan itu adalah mengomunikasikan ide atau gagasan para penulis secara mudah, benar, serta tepat kepada pembaca dengan sasaran prinsip menebarkan ilmu dan informasi yang bermanfaat untuk kemaslahatan publik. Nah, ini ya, jadi mengomunikasikan ide ya. Kalau misalnya dari penulisnya mungkin bahasa yang disampaikan itu belum sesuai dengan maksudnya. Nah, ini tugas penyunting itu menyelaraskan gitu ya. Nah, secara khusus kita belajar penyajian ya. Jadi kalau penyajian itu adalah ya dalam konteks ini penyajian naskah itu ya merupakan proses menyajikan naskah yang memiliki struktur atau sistematika penyajian sesuai dengan konsep keilmuan atau rincian paparan yang jelas dan juga sistematis, sehingga dari penyajian tersebut ya naskah itu jadi lebih mudah dipahami atau lebih mudah diikuti pola pikirnya oleh pembaca begitu. Jadi kelogisannya itu bisa ditangkap oleh pembaca penyajian. Nah, dari sini kita akan menyimpulkan ya, jadi penyuntingan penyajian yang menjadi cakupan mata kuliah kita dalam semester ini merupakan proses untuk menyelaraskan atau menata sajian tulisan. Ya, jadi fokusnya adalah pada sajian tulisan agar layak terbit ya dengan cara membaca secara teliti, mengoreksi, menandai kesalahan, memperbaiki naskah dan juga menentukan kelayakan penyajian naskah. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita melihat ya dari konteks penyuntingan penyajian ya. Ini saya akan menyajikan beberapa contoh untuk melogiskan ya. Jadi ini contoh sajian gagasan dalam sebuah paragraf. Jadi dalam penyajian ini kita mulai dari lingkup yang paling kecil ya teman-teman ya. Kalau kita ingin menyajikan sebuah buku, buku itu kan diwujudkan oleh bab-bab ya, bab-bab itu sendiri atau sebuah wacana itu sendiri tersusun atas paragraf-paragraf. Nah, terlebih dahulu kita harus bisa menyajikan gagasan atau menyajikan keruntutan gagasan melalui paragraf-paragraf yang baik. Nah, bagaimana cara menyajikan gagasan dalam sebuah paragraf ya? Kita tahu bahwa dalam sebuah paragraf yang utuh ya itu terdiri atas topik dan juga penjelas itu jelas ya. Nah topik dan penjelas ini ya tidak harus kemudian topiknya di awal ya tidak harus kemudian topiknya di akhir ya bisa jadi topiknya itu berada di seluruh kalimat juga bisa. Nah yang penting adalah topik dan penjelas ini yang pertama memenuhi syarat efisien, kemudian runtut dan juga mudah dipahami begitu. Nah penyajian topik dan penjelas ini kemudian kita bisa ini ya mengambil beberapa cara ya atau beberapa pola pikir yang kalau kita melihat ada pola pikir deduktif, ada juga pola pikir induktif begitu. Nah, ini Anda sudah pernah belajar ya. Nah, contoh yang lain nih, kalau misalnya kita ingin menyajikan gagasan di sebuah koran ya. Tadi yang dari paragraf ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menyajikan gagasan dari sebuah koran, maka kita harus menyajikan secara menarik ya. Kemudian hal-hal inti atau hal-hal pokok itu harus kita letakkan pada bagian awal ya. Agar apa? Agar pembaca itu langsung menemukan apa sih inti dari berita ini. Jadi kalau orang baca berita itu kan
Yang dicari apa? Yang dicari adalah informasinya kan ya. Informasi yang paling penting itu kan pasti harus diletakkan di depan karena ini sisi menariknya gitu ya. Jadi kalau kita menyajikan gagasan dalam sebuah koran, maka kita harus runtut ya mulai dari judulnya ya yang berisi intisari berita yang di sini nanti membentuk pokok berita ya. Kemudian lalu ada deadline-nya ya ini waktu dan juga tempat berita diperoleh kan biasanya kalau di koran tuh ya Kompas Jakarta. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian setelah deadline kita harus runtut lagi ya lead-nya. Nah, ini berisi apa? Lead ini atau kita biasanya sebut dengan teras ini ya, teras berita ya, yang berisi laporan singkat yang kemudian sudah memenuhi syarat ya 5W1H-nya sudah disebutkan di sini. Nah, artinya rasa penasaran pembaca itu kemudian sudah terjawab dalam lead ini. Lalu baru kemudian kalau ingin mengetahui secara rinci, membaca pada bagian body atau tubuh berita yang berisi keterangan rinci untuk memperjelas fakta. Begitu. Kalau misalnya lead atau bodinya itu terletak di bagian awal, terlalu panjang ya, rinci sekali begitu. Padahal pembaca itu ingin tahu dulu nih, ini sebenarnya berita apa sih dari judulnya seperti ini apa sih yang diberitakan, siapa, di mana begitu ya. Dijelaskan dulu konteks beritanya ya melalui teras berita tadi, baru kemudian dirinci gitu. Sehingga pembaca itu runtut begitu ya, mulai dari pokok beritanya sampai dengan keterangannya. Sama seperti pola pengembangan paragraf tadi ya, jadi topiknya dulu, baru kemudian gagasan pengembangnya. Nah, kemudian ini kan sajian gagasan ya dalam sebuah berita. Berita di koran itu kita menyusunnya secara untuk sebuah berita itu pasti ada judulnya, deadline, lead, dan juga body. Nah, tapi ada juga nih sajian koran ya, sajiannya ini dalam artian keruntutan ini ya, keruntutan bagiannya ya. Jadi kalau misalnya koran ya yang dicari oleh pembaca itu adalah berita kekinian ya dalam skala nasional dulu. Jadi sebetulnya kalau skala nasional semua orang harus tahu ya, semua orang itu harus mengetahui informasi tersebut. Jadi ini secara umum informasinya itu harus diletakkan di bagian awal. Ini merupakan informasi puncak gitu ya. Kemudian baru merujuk ke informasi yang bersifat kedaerahan. Dan mungkin kalau informasi kedaerahan ini antara koran nasional dengan koran daerah beda cerita ya. Kalau misalnya koran itu koran Jawa Tengah, ya pasti daerahnya nanti akan menyoroti daerah Jawa Tengah dan sekitarnya begitu. Kalau koran nasional mungkin terdiri atas beberapa daerah, begitu. Daerah-daerahnya merupakan daerah-daerah ibu kota, daerah-daerah yang termasuk ini ya daerah-daerah terkenal seperti itu, atau daerah-daerah kota besar seperti itu. Lalu baru kemudian beritanya itu berita-berita lokal atau tema-tema tertentu. Misalnya kalau hari Minggu ada fashion gitu ya, atau mungkin anak-anak begitu, itu baru ada di bagian belakang begitu. Sajiannya harus seperti itu agar apa? Agar sesuai dengan keinginan pasar, keinginan pembaca begitu. Beda lagi kalau misalnya sajian buku. Ini kemarin sudah diberikan contoh juga ya oleh Pak Bambang. Jadi buku itu agar runtut dan logis sesuai dengan pemikiran si pembaca, maka harus ada bagian pengantarnya terlebih dahulu gitu ya. Lalu isi pokok ya, bahasan dan juga penutup. Kalau dibalik penutup dulu bagaimana gitu ya? Kalau dibalik bahasanya dulu bagaimana? Tidak akan logis ya, urutannya tidak sesuai dengan keruntutan pikir. Nah, oleh karena itu tidak boleh ya. Jadi penyajiannya itu harus runtut sistematis. Lalu kalau karya ilmiah beda lagi ya. Jadi setiap karya, setiap tulisan, setiap buku itu pasti memiliki sistematika masing-masing. Yang sistematika ini memiliki pola ya, pola penyajian masing-masing. Nah, di sini seorang penyunting itu harus mengetahui ya pola yang disajikan itu apa, ini buku termasuk buku apa, pola penyajiannya bagaimana, agar nanti ketika proses menyunting ya itu dia tidak akan kebingungan, begitu ya, tidak akan kemudian salah dalam menempatkan urutannya, urutan atau penyajiannya. Nah,
unsur penyuntingan penyajian itu sendiri kemarin sudah kita bahas juga ya, ada dua, yaitu kelengkapan dan sistematika urutan. Kelengkapan itu merupakan ada atau tidaknya bab dalam teks, ya. Teks di sini bisa paragraf maupun teks kompleks ya, yang di sini kita fokus ke naskah buku. Jadi tadi misalnya dalam sebuah buku ya, buku itu harus ada pengantarnya gitu ya, ada bagian pendahuluan atau isi pokoknya, bahasan dan penutupnya. Lengkap tidak begitu ya. Bedakan dengan misalnya koran, kan pasti berbeda kelengkapannya. Nah, ini penyunting harus mengetahui dasarnya dulu. Kemudian unsur berikutnya merupakan sistematika urutan. Ya, jadi proses penyajiannya itu disajikan secara sistematis ya, urut dan juga menggambarkan proses berpikir yang logis. Nah, tadi ya contohnya ya teman-teman ya. Kalau dalam karya ilmiah nih, ya kita harus urut dari pendahuluan dulu, kemudian teorinya, metodenya, pembahasan dan juga penutup. Bisa dibayangkan kalau pembahasan dulu baru kajian teori baru pendahuluan. Nah, kan tidak bisa ya seperti itu. Itu tidak logis ya, tidak runtut dan tidak sistematik. Nah, ini jadi unsur penyuntingan penyajian ini harus kita perhatikan untuk mewujudkan sebuah sajian yang tadi ya logis dan juga sistematis. Nah, secara khusus, nah di sini kita akan membahas aspek-aspek penyuntingan penyajian. Hari ini kita akan belajar mengenai aspek yang pertama, yaitu mengenai teknik penyajian. Aspeknya ada 3 ya, ada teknik penyajian, penyajian materi, dan juga kelengkapan penyajian. Baik, nah sebelum kita ke teknik penyajian, ya, bagaimana menyunting teknik penyajian, terlebih dahulu Anda sebagai calon penyunting itu harus mengetahui nih, jenis teknik penyajian itu ada apa saja. Ya, di sini ada 5 jenis ya teknik penyajian itu, dan ini masing-masing bisa digunakan dalam buku yang berbeda, begitu ya, jenis tulisan yang berbeda. Yang pertama itu adalah jenis atau teknik penyajian hierarkial. Hierarki itu artinya bertahap ya, sesuai dengan pemikiran logis gitu. Contohnya ketika menulis karya ilmiah ya, atau buku-buku non teks ya. Seperti yang kemarin Pak Bambang sudah ini ya contohkan kepada Anda, itu pemikirannya harus logis. Jenisnya itu adalah hierarkial. Jadi step by step, bukan step by step, tapi mulai dari langkah satu ke langkah berikutnya berdasarkan pemikiran yang logis. Ya. Kemudian teknik yang kedua adalah prosedural. Kalau prosedural ini tidak bisa dibolak-balik ya. Jadi ada langkah-langkah yang harus kemudian ditempuh untuk mencapai tahap berikutnya. Misalnya dalam ini buku bertanam sayur misalnya seperti itu, atau misalnya buku ini yang buku-buku pengayaan seperti itu ya, seperti bertanam sayur, kemudian misalnya apa sih seperti beternak apa begitu ya, atau misalnya buku-buku resep. Nah, itu maksudnya yang prosedural. Kemudian ada lagi teknik penyajiannya klaster nih. Misalnya buku antologi. Jadi ini khusus untuk misalnya puisi. Kalau misalnya klaster ini kan tidak kemudian harus puisi apa dulu kan tidak ya. Tapi ini isinya semuanya puisi kan begitu. Tidak ada pendahuluannya, tidak ada pembahasannya kan begitu. Tapi ini isinya adalah satu kelas tertentu gitu. Atau bunga rampai misalnya, itu juga masuk ke klaster. Kemudian jenis berikutnya adalah jenis spasial. Nah, spasial ini yang memberikan ini ya, bentuk, gambar, ruang ya. Misalnya ini buku arsitektur ya. Jadi kalau di situ kan pasti ada gambar-gambar dan tulisannya itu merujuk pada gambar. Itu pasti penyajiannya juga berbeda ya, teman-teman ya.
ada lagi yang bentuknya campuran begitu. Nah, ini Anda sebagai seorang penyunting, terutama penyunting penyajian, Anda harus tahu dulu buku yang mau Anda sunting itu masuk ke teknik apa, jenisnya itu jenis yang mana gitu. Nah, setelah Anda mengetahui jenisnya, ya baru kemudian Anda sunting. Ini sudah logis atau belum begitu. Ini sudah sesuai urutannya atau belum, gitu. Sudah sistematis atau belum, kelogisannya sudah ada atau belum begitu. Dari jenis yang sudah ditentukan di awal begitu. Nah, di dalam penyuntingan teknik penyajian ini ya, ada beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan ya. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan atau hal-hal yang harus dilakukan itu adalah ini ya, konsistensi sistematika penyajian. Nah, di sini sistematika penyajian itu harus disampaikan secara jelas, kemudian fokus dan juga taat asas ya. Jadi misalnya kalau bagian pendahuluan sebuah buku ya. Misalnya kalau buku teks itu kan pasti ada sistematikanya, misalnya langkah-langkah belajarnya apa, kemudian bagian pendahuluan ya, apalagi misalnya prakata, ya petunjuk penggunaan, misalnya KD, begitu bagian pendahuluan. Nah, kemudian kalau bagian isi, misalnya ada uraiannya, ya uraian materinya, kemudian contoh-contoh teks, ya, kemudian ada latihan soal, ya, lalu ada ilustrasi, ya, atau pendukung-pendukung lain. Lalu juga ada bagian penutupnya, ada rangkuman, kemudian ada juga ringkasan. Nah, di sini nanti dilihat apakah sudah konsisten sistematika penyajiannya. Kemudian yang kedua, ini berkenaan dengan kerunutan konsep ya. Jadi ini misalnya nih, contoh ya, contoh. Kalau kita belajar di dalam buku pelajaran nih, buku pelajaran yang paling mudah, dalam membuat sebuah konsep di buku pelajaran, kita mengenal ada konsep penyajian deduktif, ada juga konsep penyajian induktif. Ya, dua-duanya boleh dipakai, tapi dalam kurikulum yang saat ini berlaku itu lebih sering menggunakan konsep induktif. Artinya apa? Yang pertama disajikan itu adalah teksnya dulu, contohnya dulu, ya. Baru kemudian dari contoh itu anak itu diminta bernalar dan juga menyimpulkan materinya itu apa sih yang ingin dipelajari gitu. Nah, apakah nanti kemudian dari kerunutan dari konsep yang dipilih ya misalnya kita menggunakannya nih pemikiran atau pola pikir induktif. Apakah sudah runtut pola pikirnya? Jadi dari contoh dulu kemudian materi begitu. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan antar bab ya. Jadi proporsional. Terutama ini halamannya. Jadi ibaratnya kalau misalnya dalam sebuah karya ilmiah itu ada bagian pendahuluan, isi dan juga penutup, harapannya yang paling tepat adalah bagian isi gitu ya, bukan bagian penutup ya. Jadi ibaratnya kalau bagian pendahuluan untuk kepala ya, kemudian isinya itu adalah badannya paling banyak, paling tebal gitu ya. Lalu penutup itu ibarat kaki sedikit ramping begitu. Baik, semoga dipahami ya teman-teman ya. Nah, ini untuk semakin mempertajam ya. Coba Anda berlatih dulu, berlatih mencari 3 buah buku, nanti genrenya berbeda ya. Misalnya Anda ambil buku pelajaran, buku teks, kemudian jurnal gitu, atau nanti satu lagi misalnya koran gitu, atau misalnya satunya lagi novel ya. Pokoknya genrenya berbeda, silakan cari. Kemudian coba dianalisis. 3 buah buku tersebut itu teknik penyajiannya apa? Kalau misalnya langkah-langkah buktinya apa ya? Kalau misalnya prosedural ya buktinya apa? Kalau hierarki contohnya apa? Atau buktinya apa gitu ya? Lalu dari situ coba ya
Anda analisis apakah penyajiannya, ya, penyajian dari buku tersebut sudah konsisten, ya. Buktinya apa? Nanti bisa Anda lihat ya buktinya dari urutan penyajiannya, atau misalnya Anda bisa juga foto bagian daftar isinya kemudian dijelaskan. Yang membuat Anda menyimpulkan bahwa ini sudah urut itu apa, gitu ya. Kemudian konsep yang disajikan itu apakah sudah sesuai, ya, apakah sudah sesuai dengan teknik penyajiannya. Kemudian keseimbangan antar bab atau antar bagian itu apakah sudah proporsional. Begitu. Nanti juga Anda berikan alasannya, gitu ya teman-teman ya. Kalau ada kesulitan atau ada hal yang belum dipahami, boleh nanti langsung bertanya di grup atau bertanya kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.